Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku Itu dulu menjadi itu. sepertimu, Dia buka senangkan kan. hatimu, sembah Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, sembah Yesus. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari sembah Dia, Tuhan Yesus, kami rindu Yesus, kami nantikan Engkau, kami rindukan Engkau Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami rindukan, kami nantikan kehadiran-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjadi kerinduan kami, Engkau yang menjadi kesukaan kami. Biarlah kami datang kepadamu dengan hati yang haus dan menyembah-Mu, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, kami mau sembah Engkau Yesus, Tuhan Yesus. Syararalabaya shande, syararalabaralambo, kinaralabaya shande, maya naralambo, shinaralamaya shande, syararalab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 a, syararalababababababababa. Dengan lembut kita katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hati. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku
sepertimu. Hatimu menjadi hatimu, senangkan hatimu menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Kita berdoa. Haleluya. Kerinduan kami pada saat hari ini adalah berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Baik di tempat ini maupun kami terpisah dengan jarak dan waktu melalui ruang online Zoom maupun melalui YouTube. Yang kami percaya hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Hadirat yang sama yang kami rasakan di tempat ini, hadirat yang sama dirasakan oleh saudara-saudara terkasih kami di ruang Zoom mereka. Kami percaya Tuhan pada saat sore malam hari ini, kami semua menikmati lawatan Tuhan yang dahsyat, kami semua dipuaskan oleh firman-Mu, dan kami semua menerima berkat-berkat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan setiap apapun yang mencoba merintangi kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang menguasai, memimpin, menuntun kami awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Baik, puji Tuhan bagi kekasih-kekasih Tuhan yang ada di tempat ini, yang di ruangan ini, di onsite, maupun yang ada di ruang online, baik Zoom meeting maupun live YouTube. Kita bersyukur sama Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan terima kasih buat Cornerstone Full Gospel Community yang mengundang saya dengan kesempatan pada saat sore hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga terima kasih buat saudara-saudara semua yang mau terlibat di dalamnya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, biasa itu pendeta ya. Baik, nama saya adalah Pendeta Yohanes Hetaria. Saya jadi pendeta belum lama, baru 15 tahun. Menggembalakan juga 15 tahun. Dan saya sudah menikah. Istri saya baru satu anaknya, maksudnya jangan dipotong dulu ya, istri saya baru satu anaknya, maksudnya begitu ya. Saya menggembalakan di gereja Gesba, Gereja Segala Bangsa The New Life, dan saya melayani di berbagai organisasi baik sinode maupun aras dan juga ormas-ormas Kristen yang dipercayakan. Baik, pada saat sore hari ini saya dimintakan tema oleh teman-teman di tempat ini. Saya memberikan temanya No One Left Behind. Tidak ada yang tertinggal. Ya. No one left behind. Tidak ada atau tidak boleh ada yang tertinggal. Ya. Ungkapan no one left behind ini adalah ungkapan militeristik. Ungkapan yang populer di kalangan militer. Khususnya di kalangan marinir Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau di marinir Amerika Serikat itu saya pernah nonton sebuah film dan didoktrin gitu loh. Siapa kita? Marine gitu ya. Apa itu marinir? No one left behind. Jadi nggak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam kehidupan kita. Kita boleh naik, kita boleh menuju puncak, kita nikmati hadirat Tuhan, kita diberkati, tapi yang lain juga nggak boleh ketinggalan. Nah, itulah kerajaan Allah. Ya. Nah, kita akan masuk ini seperti sharing saja, dan kita akan bergulir perlahan-lahan untuk kita sama-sama menikmati no one left behind yang dimaksudkan oleh firman Allah pada saat sore hari ini. Oke, boleh next. Next, oke. Ada yang tahu ini di mana? Di mana? Ya. Bukan di Papua, bukan di Kupang, bukan di Indonesia. Ya. Ini ada di Nyarugusu namanya. Nyarugusu adalah sebuah pusat tempat pengungsian
di Afrika, tepatnya Tanzania. Ya, di mana kekerasan-kekerasan di Afrika itu ditumpangkan di sana. Dan tahun 2002 seorang hamba Tuhan bernama Casey Keston mendarat di sana. Dan Casey berkunjung, melihat, ya. Kemudian di sebuah ruangan dia berjumpa dengan seorang misionaris yang lebih dulu dan dia katakan, "Tuan, mengapa Anda ke sini?" "Loh, memangnya ada apa?" "Ada iblis di sini," katanya. Bagaimana ada iblis? Diceritakan bagaimana kekerasan yang luar biasa dilakukan oleh anak-anak remaja di Afrika pada saat itu. Ya. Mereka bersenjata, mereka militansi, mereka melakukan kekerasan, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Dan hal ini mengakibatkan banyak sekali penderitaan, air mata, kesakitan, bahkan kematian. Bahkan si kakek ini yang ngomong sama si Casey ngomong begini, "Yang paling pedih, anak-anak itu adalah cucu saya sendiri." Wah, ya. Jadi ada keturunan kita yang melakukan kejahatan di depan mata kita. Sementara dia seorang misionaris, seorang petugas misi, seorang pelayan sosial. Lalu Casey melihat ke jendela dan seketika yang waktu dia lihat keadaan damai. Anak-anak kecil dan anak remaja bermain sepak bola menggunakan bola dari plastik yang dikumpulin digulung-gulung. Dan kemudian dia melayani dengan membuat tim sepak bola di sana. Dan dengan tim sepak bola dia membapai anak-anak. Dan kekerasan anak-anak pada saat itu drastis hilang di Nyarugusu. Lalu Casey berkata begini, "Dunia ini gak butuh senjata untuk damai. Dunia ini gak butuh peperangan untuk damai. Dunia ini hanya membutuhkan kehadiran seorang Bapa untuk membuat damai." Bagaimana dengan Indonesia? Next. Suara Pembaruan Juni 2015 mencatat Indonesia sebagai salah satu fatherless country, ya, negara yang kehilangan sosok bapak, sosok ayah, bahkan bukan cuma sosok, fungsinya juga tidak ada. Ini 2015. Saya coba cari update-nya, ternyata tahun 2023 Indonesia puji Tuhan naik peringkat. Ya, kalau orang sekolah naik peringkat ini bagus, nah ini nggak bagus. Dia naik peringkat menjadi peringkat ketiga fatherless country di dunia. Dan itu membuat pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan bahwa di manakah, ya, di manakah peran seorang ayah? Lanjut, next. Ya. Nah, mengapa fatherless itu sangat berbahaya? Di grafik yang ada di sini, kemiskinan itu meningkat menjadi 4 kali lipat. Kematian bayi meningkat jadi 2 kali lipat. Kehamilan di luar nikah saat remaja meningkat jadi 7 kali lipat. Korban pemerkosaan dan pelecehan seksual naik 9 kali lipat. Obesitas naik 2 kali lipat. Bayangin, kegemukan pun bisa dipengaruhi gara-gara hilangnya peran seorang ayah. Ya. Angka putus sekolah naik 9 kali lipat. Konsumsi alkohol dan obat terlarang naik 10 kali lipat. Bunuh diri naik 2 kali lipat. Perilaku agresif dan kekerasan naik 11 kali lipat. Di penjara karena kriminal naik 20 kali lipat. Ini dari Amerika Serikat. Ya. Tetapi di Indonesia pun juga terjadi hal yang mengerikan mengenai hilangnya peran seorang ayah. Ya. Banyak sekali yang terjadi, dan ini kenapa? Karena kita nggak ngomong gender di sini. Saya nggak ngomong gender, saya nggak ngomong bahwa nih khotbah nih untuk ayah-ayah doang, enggak. Ini untuk kita semua. Tapi kita melihat koneksinya yang hilang. Sonship relationnya yang hilang. Bagaimana sikap seorang ayah atau sikap seorang ibu kepada anak itu yang hilang. Banyak keluarga yang single parent misalnya, hanya ada ibunya, mungkin sudah yatim, papanya sudah meninggal dan sebagainya.
Tetapi si ibu ini bisa mengambil peran seorang ayah. Jadi father relationshipnya nggak hilang. Nah, yang berbahaya ketika itu semua hilang, termasuk gereja, termasuk orang Kristen, termasuk komunitas Kristen, terkadang kehilangan fathership spirit. Kehilangan. Kenapa? Yang penting saya bangun komunitas saya, yang penting saya bangun gereja saya, yang penting saya bangun organisasi saya, yang penting saya bangun keluarga saya sendiri. Tapi kiri kanan kita tinggalkan. Makanya no one left behind. Next. Berdasarkan data yang dikutip detik.com dari website Mahkamah Agung pada tahun 2019, sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan, yaitu 307.778 perempuan, sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Jadi perempuan-perempuan banyak yang menjadi korban, anak laki pun banyak menjadi korban karena ketinggalan. Nah, ini kuncinya, karena ketinggalan. Next, masih banyak data yang kita buka di sini. Nah, penelitian ini diambil oleh salah satu komunitas Kristen di Indonesia. Belum, balik dulu. Back dulu. Oke, dengan 4.095 responden remaja pemuda di Indonesia, dari 4.095 remaja, ada 582 orang pernah berpikir untuk bunuh diri. Ya, saya waktu remaja juga pernah berpikir untuk bunuh diri. Nah, penyebabnya 14,1% stres. Anak-anak kita ya, kecil-kecil udah stres. Ya. 13,2% masalah hidup, 7,9% putus harapan, dan masih banyak alasan lainnya, termasuk mungkin nggak ada kuota untuk main game online. Ya. Ini sekarang anak sekarang lebih kuat fisiknya, tapi lebih renta juga mentalnya. Ya. Nah, makanya kita no one left behind. Kejar karir, kejar pelayanan, kejar semua. Yang kayak gini-gini kita, ya udah nggak apa-apa. Anak nangis ya kasih handphone aja. Nah, ini membuat dia left, membuat dia ketinggalan. Nah, orang yang mempunyai peranan penting untuk mendampingi remaja dan menjadi teladan bagi mereka dalam menghadapi masalah hidup. Orang tua itu kuncinya. Nah, kalau orang tua nggak ada atau kita mau jadi orang tua, bisakah? Tidak bisa. Yaitu orang tua rohani dengan fathership atau fathering spirit. Jadi nggak bisa bilang, oh saya kan itu bukan anak saya. Casey Carson nggak pernah melihat anak-anak Afrika itu adalah anaknya. Karena nggak mungkin ini anak saya, kata Casey. Rambutnya keriting, kulitnya hitam, Casey putih, kan gitu. Nah, kita juga bisa bilang begitu sama orang, ini kan bukan anak saya, ini kan bukan tetangga saya, ini kan bukan saudara saya, bisa. Tapi apa akibatnya? Left, ketinggalan. Nah, firman Tuhan nggak mau kita left, no one left behind. Next. Nah, ini dari GMKI, Generasi Muda Kristen Indonesia, dalam Instagram mereka Bilangan Research Center, BRC. 2,3% generasi muda Kristen, ya, ini respondennya Kristen ya, pernah berhubungan seks dengan lawan jenis di bawah umur. Saat mereka lagi di bawah umur, ya. 0,8% melakukannya lebih dari satu orang. Ini 2019. Ya. Bayangin tuh.
dari 4.095 orang, 2,3%-nya pernah berhubungan seks dengan lawan jenis. Yang berikutnya 0,9% mengerikan pernah berhubungan seks dengan sesama jenis. Dari 0,9 itu 0,5%-nya melakukannya lebih dari satu orang. 3 dari 4 anak muda usia 15 sampai 18 tahun waktu itu, mereka merasa tidak mendapatkan bimbingan yang cukup dari orang tua atas pertumbuhan spiritualnya. Bahkan 1 dari 5 merasa orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian pada pertumbuhan pribadinya. Nah ini, ya kan? Dengan kita memanjakan anak kita atau teman pelayanan kita, anak rohani, adik rohani kita nggak memperhatikan pertumbuhan spiritual dan pertumbuhan pribadinya, maka terjadi yang tadi sebut dengan fatherless. Ketinggalan lagi. Nah kemudian 43,5% pernah mengunjungi situs pornografi di internet lebih dari 1 kali. Laki-laki 3 dari 5, perempuan 1 dari 4. Ini dari 4.095 responden anak Kristen usia 15 sampai 18 tahun yang ngaku. Barangkali ada lagi jumlah orang yang tidak ngaku. Kasih Tuhan, teman-teman, di sini saya mau sharing kepada kita bahwa mata kita terbuka, mata hati kita terbuka, mata jiwa kita terbuka, bahwa sebenarnya di kiri kanan kita banyak orang-orang yang ketinggalan. Banyak orang-orang yang kehilangan. Lembaga-lembaga misi berpikir bagaimana kita menyebarkan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Padahal di kiri kanan kita masih banyak yang ketinggalan. Dan dampak dari ketinggalan itu mengerikan. Dampak dari ketinggalan itu mengerikan. Sampai level di mana dia mau bunuh diri, perceraian, pornografi, seks bebas, narkotika, kejahatan remaja, bahkan pelecehan seksual, pencurian, perampokan, semua itu ada. Saya kalau nanggapin sama anak-anak yang sekarang suka sok-sok jagoan ya, saya cuma bilang sama mereka begini, iya kamu kebanyakan main game, kenapa kau pikir kalau mati tinggal reset, main ulang, betul. Padahal kalau kita ada apa-apa orang tua kita nangis bukan main, menderita bukan main. Tapi kembali lagi, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tertinggal, mereka dilupakan. Papa mama sibuk punya pekerjaan dan pelayanan. Anak-anak ya sudah, daripada ribut, papa lagi pusing, kasih HP supaya tenang. Kita nggak sadar saat kita kasih HP, anak tenang, tapi kita sedang membuat dia ketinggalan. Saat kita senangkan hatinya dengan cara-cara yang tidak benar, ya kita pikir kita dapatkan hatinya, padahal kita buat dia ketinggalan. Nah pertanyaannya, apa penyebab dari itu semua? Next. Akarnya, ini ada gambar akar ya, pohon ada gambar akarnya. Akarnya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Teman-teman, di sini saya bisa memberitahu kepada kita bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ketika Adam ditanya, Adam kenapa kamu makan itu? Adam bilang itu Hawa, istriku. Hawa, kenapa kamu makan itu? Hawa bilang itu
Ular. Lalu ular itu bilang, siapa lagi kalau semua udah disalahin? Siapa lagi yang mau kita salahin kalau udah kayak begini? Yang salah siapa? Hawa atau ular? Hawa yang tergoda atau salah ular yang menggoda? Yang salah adalah Adam. Mengapa Adam yang salah? Kalau kita balik sedikit ke firman Tuhannya, satu pasal sebelumnya, Allah berfirman kepada siapa? Adam. Allah bilang sama Adam, Adam jangan dimakan Adam, nanti kamu jangan kamu makan, pasti kamu mati. Allah bicara sama Adam. Tapi Adam kasih tahu Hawa enggak? Oh kasih tahu, logikanya pasti kasih tahu Pak. Oke, kita anggap saja Adam kasih tahu ke Hawa. Tapi ketika Hawa makan buah itu, Adam ada di mana? Ayat ini mencatat Adam ada di sebelahnya, bersama-sama dengan dia. Kadang-kadang kita bersama-sama dengan orang lain, tapi kita tidak hadir buat kehidupannya. Duduk mah sebelahan di gereja. Tidur mah sebelahan suami istri. Rumah mah satu atap sama anak, sama kakak, sama adik kalau belum menikah. Pekerjaan mah satu pekerjaan, bisnis mah satu usaha. Tapi kehadiran kita tidak berdampak buat kehidupan sesama kita. Yang hidupnya bersama-sama. Maka ketika dia makan buah itu, Adam tidak berbuat apa-apa. Inilah dosanya Adam. Jadi dosa pertamanya Adam bukan makan buah. Dosa pertamanya Adam adalah membiarkan. Dosa terbesar bukan ketika kita melakukan dosa itu. Dosa terbesar ketika kita membiarkan, meninggalkan orang-orang melakukan kesalahan di depan mata kita. Ada orang yang kalau ditegur cemberut, dikasih nasihat, murung, ngambek dan sebagainya. Di gereja kami menghadapi yang model kayak begituan banyak. Ya, yang udah senior kalau ditegur langsung ngambek dan sebagainya. Tapi bukankah firman Tuhan bilang teguran yang nyata lebih baik pada kasih yang tersembunyi? Karena kita mencegah ini, daripada dia berdosa, mending tegur terang-terangan. Jadi dosa pertama itu bukan makan buah. Dosa pertama adalah meninggalkan orang lain berbuat dosa. Jadi kalau kita terlibat dalam terlibat meninggalkan orang lain dalam pelayanan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sebenarnya sudah terlibat di dosa yang pertama. Kita ada keturunan di dosa yang pertama. Kok cuek ya? Orang lain begitu kok cuek ya? Nah itu dia, keturunan dari dosa yang pertama. Oke, sekarang kita cari problem solve-nya. Problem solving-nya, next, langsung aja 2 kali, next. Cari penyelesaian masalahnya, gimana caranya supaya beres ya. No one left behind. Ulangan 32 ayat 10 sampai 11. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyangkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, kasih Tuhan, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, ada beberapa bagian di sini yang kita dapat lakukan supaya tidak meninggalkan sesama kita. Yang pertama ada kata didapatinya di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Yang pertama kita harus didapati dulu.
kita harus hadir dulu. Kita harus ada dulu. Kadang-kadang kita ada, tubuhnya mah ada, badannya mah ada, tapi tidak hadir dalam kehidupan. Ada perbedaan antara orang tinggal bersama dan orang hidup bersama dalam satu rumah. Ya. Orang tinggal bersama itu ya mau pulang ketok pintu, kita bukain pintu, dia masuk pulang, ya dia masuk kamar, kita masuk kamar, kita makan, dia mandi, dia terserah lah, bebas lah pokoknya, namanya juga cuma tinggal bersama. Tapi kalau orang hidup bersama, ketika dia susah, maka kita pun akan rasakan susah. Ketika dia senang, kita akan rasakan senang. Itu namanya hidup bersama. Itu namanya hadir. Seringkali kita itu di rumah ada orangnya, tapi tidak hadir. Ketika anak saya usia 7 tahun, dia pulang sekolah dan dia bercerita tentang pengalamannya di sekolah. Maka saya harus menaruh handphone saya tidak disentuh lagi. Dan saya tanya sama dia, ada apa? Dia bercerita dengan begitu polosnya. Ya. Entah itu dunia hayalnya kah, entah itu kebenaran kah, entah itu cerita pengalamannya sepanjang di sekolah. Saya taruh dulu handphone. Kenapa? Saya mau hadir untuk dia. Saya mau ada buat dia. Saya nggak mau jadi sebuah hidden place gitu yang anak nyari kita tuh mesti nyari-nyari dulu, papa gimana sih papa lagi asik main HP, papa ini mau taruh dulu semuanya, lalu kita bicara sama. Ya. Orang bilang anakmu dimanjain banget, buat saya enggak dimanjain. Saya dalam rapat apapun di organisasi, dalam pelayanan sekalipun, kecuali lagi khotbah atau lagi berdoa, kalau istri saya telepon, saya akan angkat. Jam berapapun. Lagi rapat sama siapapun, kalau istri saya yang telepon, saya akan angkat. Meskipun pertanyaannya udah makan belum. Kenapa? Saya mau hadir buat istri saya. Orang bilang, wah kebangetan ngapain, itu hal-hal gak penting. Nah, buat saya itu penting. Buat saya itu penting. Kenapa? Saya mau hadir buat mereka. Didapatinya di suatu negeri, di padang gurun dan seterusnya. Ini bicara mengenai seorang induk Raja Wali. Dia harus ada dulu, dia hadir dulu di situ. Dia ada. Bukan cuma fisiknya yang ada, perhatiannya ada. Bagaimana kita mau berjalan bersama kalau teman kita telepon? Aduh nggak usah diangkat, emang kenapa? Paling pinjam 100, kan gitu. Takut orang pinjam duit. Ya saya terus terang saja, kami masih punya cicilan. Itu kalau kolektor telepon kita, kalau terlambat bayar, saya selalu angkat. Istriku udah bilang nggak usah diangkat, nggak apa-apa, dia mungkin mau ngobrol. Benar ini saya catat, ya. Makanya saya kesel, gara-gara apa? Gara-gara saya Sherlock. Dia, di mana kau? Saya bilang oke, saya Sherlock. Tapi kalau udah ketemu, niat mereka batal loh. Beneran. Malahan ngobrol-ngobrol sampai sore, lalu dia bilang, udah bang, tolong bang dibantu. Ya udah nanti saya coba usaha. Dia pulang. Kenapa kita hadir buat orang lain? Enggak pandang mereka sebagai orang terasing, orang jahat, orang jahat. Ya. Kita hadir buat orang lain, didapatinya kita. Yang kedua, dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Selain hadir, dia juga berfungsi buat sekelilingnya. Kalau kita nggak mau lihat generasi kita rusak, nggak mau anak kita rusak, istri kita rusak, suami kita rusak,
teman pelayanan kita rusak, jemaat, teman suatu komunitas kita rusak. Kita nggak mau lihat tetangga kita rusak, semua rusak. Kita harus berguna bagi mereka. Dikelilinginya dia. Berguna itu dikelilingi, diawasi, diperhatikan. Kalau burung Raja Wali itu anaknya nggak diawasin, di nang ninung enggak, tapi dia keliling, terbang di atas. Dikelilingi. Diawasinya. Nah, kata diawasi di sini menarik. Kata diawasi di sini itu bukan kayak kita ngelihat ngawasi ini mau ngapain gitu ya. Bukan. Kata diawasi di sini artinya dia itu bersama-sama gitu loh. Jadi bukan diawasin dari jauh, tapi memang diawasin dari dekat gitu. Mungkin kalau saya bayangkan seperti anak kita baru belajar jalan, ya kalau kita tuntun terus dia nggak akan pernah bisa jalan, kan gitu. Tapi kita harus awasin dengan cara misalnya menjaga meja, sudut meja yang tajam kita bungkus pakai kain dan sebagainya supaya tidak berbahaya dan sebagainya. Itu namanya diawasinya dan dijaganya sebagai biji mata. Nah, ini menarik juga, memperlakukannya seperti biji mata. Saya pikir tidak ada bagian tubuh yang lebih orang jaga selain matanya. Bener. Orang kalau dia sayang sama jantungnya, dia nggak akan makan makanan yang berlemak dan sebagainya. Berarti dia nggak jaga jantungnya. Orang kalau dia jaga lambungnya, dia akan makan yang asam, nggak akan makan yang pedes. Kalau saya sayang sama ginjal, dia nggak akan makan yang asin-asin. Kan begitu. Itu kalau betul dia bilang sayang. Tapi kalau buat mata, orang akan lakukan untuk menjaga matanya. Lakukan apapun. Nggak ada orang yang berani memasukkan sesuatu yang nggak baik di matanya. Nggak ada yang berani. Kacamata aja kalau perlu kita ukurnya berulang-ulang beda-beda tempat supaya ada double opinion. Kenapa? Karena mata itu sangat penting buat kita. Dan seperti itulah kita menjaga orang-orang yang kita kasihi. Gak bakalan kita kasih sesuatu yang tidak baik buat hidup mereka. Yang ketiga, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Ini dulu sampai di sini dulu. Dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Yang pertama dia hadir, yang kedua dia berfungsi, yang ketiga dia membangkitkan. Dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya selalu ingatkan buat istri saya dan ring satu di pelayanan, jangan pernah membunuh mimpi seseorang. Karena kejahatan yang paling jahat adalah pembunuhan mimpi. Bunuh mimpi tahu? Bunuh mimpi itu kayak begini. Anak saya bangun tidur waktu usia 4 tahun. Dia bilang begini, "Pak, aku mau jadi desainer." 4 tahun. Wow, desainer apa nak? Baju. Wah, hebat. Kita beliin tuh mesin jahit yang kecil-kecil itu kan. Kita beliin kain-kain yang potong-potongan begitu. Kita belilah pokoknya semua dia belajar. Pokoknya kita ajarin segala macam. Terus lama-lama berkembang dan saya tanya, kamu mau jadi penjahit seperti siapa? Kita kasih kan rekomendasi, contoh-contoh teladan untuk dia ikutin. Dia bilang, enggak Pak, aku gak mau kayak mereka. Lalu aku mau jadi desainer pakaian di bulan buat alien. Karena alien pakaiannya membosankan, selalu warna hijau. Kira-kira kalau kita dengar kayak begitu jawabnya apa? Ngimpi kamu nak. Mana bisa kamu jadi desainer di bulan? Mana bisa bikin baju buat alien? Betul nggak? Tapi kalau itu sampai terucap, kita adalah orang yang paling jahat. Membunuh mimpi seorang anak kecil. Maka saya katakan sama dia,
belajar. Kalau kamu mau ke bulan, ada dua yang harus kamu belajar. Yang pertama desainer, yang kedua astronom. Oh gitu ya Pak. Cari tahu, berdua nih googling. Jadi astronom itu gimana sih? Segala macam. Harus punya pengalaman naik pesawat tempur ternyata ya. Segala macam. Lalu berikutnya tanya lagi, umur 5 tahun, cita-citanya apa? Cita-citanya udah berubah. Menjadi pilot pesawat tempur. Dan terakhir waktu umur 6 tahun, cita-citanya juga berubah lagi. Yaitu mau menjadi profesor Alkitab yang menemukan di mana Musa dikubur. Gara-gara kami punya waktu untuk baca Alkitab setiap hari, kita baca Alkitab, kita ketemu Tuhan menyembunyikan kubur Musa. Dan saya bilang, Pak, ada yang tahu ya Pak? Enggak. Nah, terus saya tahu dan dia bilang kalau profesor itu apa, dia konek-konekin, nah, akhirnya dia bilang kalau dia bisa menemukan kubur Musa, dia akan jadi profesor. Saya bilang, saya bisa aja ngomong gini, jangan, itu melawan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu melarang menemukan kubur Musa. Bisa kan kita ngomong gitu, itu kebenaran kan? Tapi kalau saya ngomong pasti akan mati lagi nanti mimpinya, kasihan dibunuh terus. Jadi saya biarkan, oke nak, baca Alkitab setiap hari, rajin berdoa, pujian, penyembahan, dan gereja, ibadah sekolah minggu, jangan pernah bolos. Siapa tahu Tuhan wahyukan buat kamu di mana Tuhan kubur itu Musa. Siapa tahu di bawah jembatan Panus. Nggak boleh kita matikan, kita justru harus menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anak. Memberikan harapan kepada mereka. Bukan cuma anak kita doang, istri juga demikian. Mungkin istri punya mimpi. Saya berpikir untuk punya gereja bangunan sendiri permanen dengan bentuk gambar yang sudah saya gambar. Tapi istriku bilang, Pak jangan dulu bangun gereja sebelum saya bangun rumah ya. Saya nggak mau, bilang nggak bisa, rumah Tuhan lebih, lu nggak mau. Saya diam aja, saya bilang oke. Kita nggak boleh bunuh mimpi. Kita harus menggoyang bangkitkan isi sarang kita. Begitu pula mungkin suami kepada anak. Saya orang yang pernah terbunuh mimpinya. Jadi ketika saya bekerja sebagai salah satu agen asuransi di perusahaan besar, ya, saya mencapai kesuksesan dengan sangat cepat di asuransi. Mungkin karena pendeta ya, jadi bisa ya. Bahkan saya jadi trainer di salah satu perusahaan tersebut. Saya bilang sama istri saya, bulan depan saya ganti mobil. Saya mau beli BMW seri terbaru. Lalu istri saya bilang begini, jangan pikirnya macam-macam deh. Baru maju sedikit udah pikir mau beli mobil. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya putuskan berhenti. Kenapa? Ngapain gue kerja capek-capek? Target saya mau punya mobil. Dulu mobil kami itu cuma 2 seat ya, 2 baris gitu ya. 2 kabin doang, depan bahkan isi 4. Saya tuh mau beli yang panjang, BMW yang besar gitu ya. Supaya bisa bawa pelayanan lah gitu. Tujuannya baik, tapi tiba-tiba ketika istri bilang begitu langsung saya berhenti. Tapi ada baiknya juga, ketika saya berhenti, justru saya menjadi full time. Penuh hanya untuk melayani Tuhan. Itu positifnya kalau dapat orang yang pas positif. Tapi kalau yang tidak, dia akan hancur dengan segala mimpinya. Dia akan ketinggalan jauh di belakang. Yang terakhir, yang keempat, ia mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Inilah Raja Wali, dia taruh anaknya di sini, dia bawa sampai anaknya itu bisa terbang. No one left behind, nggak ada seorang pun yang tertinggal kalau kita bisa hadir buat mereka, kalau kita bisa berfungsi bagi mereka, berguna bagi mereka, kita bisa mengangkat mereka, dan yang keempat kita mengantarkan mereka kepada keberhasilan. Raja Wali contoh burung yang baik, enak kalau buat khotbah, tapi sulit untuk kita lakukan. Kadang-kadang kita orang tua, baik orang tua
biologis maupun orang tua rohani, kadang-kadang kita suka cemburu justru kalau anak kita atau anak rohani kita, jemaat kita lebih maju dari kita. Lihat jemaatnya udah mulai pinter khotbah, kita kadang-kadang gembala itu, waduh, mesti dipindahin kemana dia ini? Kan begitu. Atau kita ngelihat ada anak kita ada mulai mungkin lebih dari kita dan mulai ngatur-ngatur kita. Kita mulai, kamu baru segitu aja dan sebagainya. Tapi memang tugas kita mengantarkan orang lain sampai kepada keberhasilan. No one left behind. Gak ada yang boleh tinggalin. Kita bukan seorang bapak yang berhasil, bukan seorang ibu rohani yang berhasil, kalau orang yang kita bina itu tidak sampai kepada keberhasilannya. Kita harus bawa mereka sampai kepada keberhasilan. No one left behind. Setelah itu kita dilupakan oleh mereka, seperti pengalaman saya ada lupakan, saya juga ada. Nggak ada masalah. Anak rohani saya ada yang di Jepang, ada yang di Spanyol, ada yang di Indonesia, di berbagai pulau, di luar negeri, New Zealand juga ada, Cirebon juga ada. Dulu waktu baru-baru muncul, ada di Yordania juga ada. Waktu baru-baru muncul, kita yang kasih makan nasi uduk, nasi kuning setiap hari, mereka tinggal di rumah. Setelah mereka berhasil, lalu mereka lupa sama kita, belum pernah saya WA, DM, Messenger. Lihat saya dulu dong. Mau Natal nih, THR dong. Belum pernah sampai hari ini. Tapi melihat mereka berhasil, ini kebanggaan buat diri kita. Kenapa? Karena memang no one left behind. Nggak ada seorang pun yang bisa atau yang boleh kita tinggalkan. Dalam komunitas yang saya lakukan dengan teman-teman, tujuan kami bukan cuma kumpul-kumpul. Tujuan kami memastikan teman-teman di track yang benar, supaya mereka mencapai kemaksimalannya, mencapai keberhasilannya, mencapai titik di mana mereka seharusnya. Gak boleh, gak ada kesenangan dengan kepuasan sendiri, gak ada. Waktu itu saya berkunjung ke sebuah rumah sakit, ada seseorang yang sedang sakit, lalu mau difoto. Saya menolak untuk difoto. Saya bilang, saya nggak senang ketika ada orang lain sakit, saya ikut dalam foto. Tapi saya akan senang kalau saya difoto ketika orang itu sedang berhasil, sedang sukses. Apapun masalah kita hari ini, pasti punya masalah. Tapi bukan berarti karena kita punya masalah, kita berhak tinggalkan orang lain. Sekalipun kita punya masalah, kita tetap no one left behind. Tetap gak boleh ada yang ditinggalin. Tetap harus berjuang. Tetap harus bersama mereka, karena seperti itulah yang Yesus contohkan buat kita. Ingat, ketika Hawa makan buah, Adam ada di mana? Bersama-sama. Ingat, apa artinya kehadiran kita tanpa sebuah fungsi? Maka terjadi seperti tadi, survei tadi, mengerikan. Dan jangan-jangan anak kita, keponakan kita, jangan sampai ada di dalam situ. Kalau kita nggak mau, ya udah, mulai sekarang sama-sama yuk, no one left behind. Sama-sama yuk, kita bangun orang lain. Jangan bangun kerajaan, jangan bangun gereja kita besar-besar. Akhirnya apa? Orang semua ketinggalan. Jadi kita harus no one left behind, tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam hidupnya. Pujilah Tuhan yang punya firman, kiranya memanggil kita terus kuat dalam pelayanan dan mengutus kita, dan kita berkata di kalimat yang terakhir di slide ini, I take responsibility. Ada amin? No one left behind,
Dan respon kita adalah I take responsibility. Aku ambil Tuhan tanggung jawab ini. No one left behind mulai hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan setiap derap langkah kami, Tuhan ada. Baik kami saat sedang berdiri, berdiam, saat kami sedang berjalan, berlari, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan sampai kami hari ini, semua karena Tuhan bersama kami dan menyertai setiap kami. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman bahwa kami diajak untuk mengambil tanggung jawab agar tidak ada seorang pun di sekitar kami yang terlewatkan. Semua boleh bersama-sama menuju keberkatan, menuju keberhasilan, menuju kesuksesan mereka, menuju kemuliaan yang Tuhan berikan bagi mereka. Berikan kami hati seperti hatimu yang memandang sekitar kami seperti tuaian yang sedang menguning siap untuk dituai. Berikan kami matamu, kami melihat sekeliling kami dengan penuh belas kasihan, supaya kami boleh punya hati untuk saling menjaga satu dengan lainnya. No one left behind, tak seorang pun yang ada tertinggal. Baik itu suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, kakak beradik kami, bahkan teman-teman, sahabat-sahabat kami, rekan sepelayanan, sepekerjaan, usaha, bisnis kami. Semua Tuhan tidak ada yang tertinggal. Semua dalam belas kasihan dan perkenanan Tuhan. Sama seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi benih yang subur, yang bertumbuh dan menjadi buah yang sedap untuk dinikmati oleh banyak orang. Berkati komunitas ini Tuhan, Cornerstone Full Gospel Community, diberkati oleh Tuhan. Setiap jerih payah jadilah mereka Tuhan untuk mempersiapkannya. Bahkan rintisan-rintisan sedang mereka kerjakan, rencana mereka ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa pekerjaan Tuhan ini bukan tangan mereka yang mengerjakannya, tapi tangan Tuhanlah yang sedang membangunnya. Dan Tuhan pakai semakin hari semakin lebih heran, ajaib dan luar biasa lagi Tuhan. Pemakaian dahsyat dan pengurapan yang luar biasa. Cita-cita, visi, misi yang mereka punya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong dan mengurapi mereka yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Pak Marcel dan keluarga, berkati Bung Charles dan keluarga, dan Ibu ini dengan keluarga. Semua Tuhan, semua yang hadir, bahkan melalui dengan Zoom juga semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi Roh Kudus masih mengerjakannya buat kami. Memampukan kami untuk mengerjakan setiap apa yang sudah kami dengar kepada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekasih pun dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima firman Tuhan dan akan pulang untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Tuhan terima kasih, saya kembali kepada Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Hetaria untuk firman yang luar biasa. Siapa yang diberkati? Semua kita diberkati ya. Puji Tuhan, biarlah setiap kita hadir di tengah-tengah orang yang Tuhan kirimkan, ada di sekitar kita, baik orang terdekat kita ataupun komunitas kita, sehingga firman Tuhan itu nyata atas kita bahwa kita adalah garam, kita adalah terang, kita akan mengantarkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita untuk meraih, mencapai kemuliaan, destiny yang sudah Tuhan rancangkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita akan masuk doa syafaat, kita angkat satu pujian. Christ alone, cornerstone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. To the shore, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone.
Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Christ alone, cornerstone. Christ alone, weak made strong in His Savior's love. Weak made strong in His Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Lords. Christ alone, cornerstone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in His Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Through the storm, He is Lord. Through the storm, He is Lord. Through the storm, He is Lord. The storm, through the storm, He is Lord. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Silakan hambanya. Bagi kita akan berdoa bersyafaat, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui Cornerstone Full Gospel Community, baik yang di tempat ini maupun yang ada di tempat mereka masing-masing dalam ruang online Zoom. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa apabila di antara mereka ada yang sakit, kami mohonkan pertolongan Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami masalah-masalah yang begitu pelik, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan, pertolongan, jalan keluar daripada Tuhan. Bahkan Tuhan berikan kelepasan atas mereka. Kami berdoa Tuhan buat semua yang sudah melayani pada saat sore hari ini, biar semua juga diberkati oleh Tuhan. Pemakaian semakin dahsyat dan luar biasa. Dan pekerjaan Tuhan pun semakin besar yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati sekali lagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa memberkati Pak Marcel dan Ibu Tuhan dalam pekerjaan mereka. Dalam usaha mereka juga Tuhan tolong memberkati. Biarlah pemakaian Tuhan semakin heran, semakin ajaib dan luar biasa. Berkat Tuhan pun semakin besar Tuhan percayakan. Anak-anak mereka Joshua dan Gerard pun dalam pemeliharaan dan dalam belas kasihan Tuhan. Menjadi generasi anak panahnya Tuhan. Menjadi generasi terkuat di bangsa mereka. Kami percaya Tuhan pemakaian dahsyat ajaib luar biasa ada pada mereka. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Begitu pula buat seluruh anggota maupun pengurus yang ada juga diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan. Kota Depok di tempat ini bernaung Tuhan, kami berdoa. Biar Tuhanlah yang campur tangan atas kota kami. Tuhanlah yang menjaga dan memelihara bangsa kami. Tuhan akan yang melindungi setiap orang percaya di tempat ini. Orang-orang Kristen, gereja Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati di kota kami, kota Depok. Ayo berdoa Tuhan untuk suasana pemilu di tahun 2024 ini Bapa. Kami berdoa baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Biar Tuhan yang turut campur tangan.
Kami melihat banyak sekali potensi-potensi yang kurang baik akan muncul Tuhan dalam pemilu kali ini. Banyak Tuhan isu-isu yang kami dengar sampai hari ini. Tapi biar kami bawa itu semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan yang terbaik buat bangsa kami. Tuhan bangkitkan roh-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kasih sukacita dan damai sejahtera-Mu penuh setiap rakyat Indonesia. Agar terciptalah pemilu yang damai. Kami menolak setiap rancangan-rancangan kerusuhan, rancangan-rancangan kecurangan, rancangan-rancangan haleluya yang tidak berkenan atas bangsa kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta daripada Tuhan, siapapun yang terpilih nanti itu berasal daripada Tuhan. Siapapun yang terpilih nanti kan Tuhan, jangan Tuhan pelihara memerintah dengan baik dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan bangkitkan nabi-nabi untuk berbicara di sekeliling mereka. Tuhan mereka patuh dan tunduk pada pimpinan nabi-nabi yang Tuhan percayakan. Kami berdoa Tuhan atas bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati. Dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Dari Indonesia ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan. Dari tingkat ibu kota sampai tingkat RT sekalipun. Semua diberkati oleh Tuhan. Presiden Joko Widodo, Bapak Maruf Amin. Parlemen yang ada, para menteri yang ada, TNI, Polri, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam pemilu kali ini Tuhan semua boleh baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Setiap doa-doa dan syafaat kami kepadamu. Yang kami percaya kami semua sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap doa dan syafaat. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat sore hari ini. Yang kami akhiri dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini maupun dalam ruangan Zoom kami mohonkan berkat Tuhan turunlah pada setiap kami. Kasih Tuhan saleh Kristus, terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera pada Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Kristus, penghiburan pertolongan Roh Kudus keluar masuk mulai hari ini. Memberkati engkau dengan damai sejahtera, kasih yang sempurna, penghiburan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Dengan demikian ibadah persekutuan doa Cornerstone Full Gospel Community telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom yang tetap setia hadir dari awal hingga akhir. Kami terus mengundang Bapak Ibu untuk terus bergabung dalam persekutuan doa Cornerstone Full Gospel Community yang diadakan setiap bulannya, setiap 2 minggu sekali. Pastikan Bapak setiap minggu kedua dan minggu keempat jangan lupa follow Instagram @cfgc @cfgc ya Bapak Ibu. .id. Oke. Jangan lupa follow Instagram @cfgc.id supaya Bapak Ibu tidak tertinggal, no one left behind. Supaya Bapak Ibu tidak tertinggal informasi kegiatan persekutuan doa di bulan-bulan berikutnya, di minggu-minggu berikutnya. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu di persekutuan doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.